Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang teknik edit teks dengan tool font pada Microsoft Office Word. Nah, kita akan mengedit teks yang dengan menggunakan tool font. Oke, kita langsung saja. Ini sudah saya sediakan sebuah materi atau kumpulan teks yang nantinya kita akan coba edit. Nah, awalnya teks-teks ini merupakan teks yang sudah diketik terlebih dahulu tapi belum diedit tampilannya, atau editannya ini masih polos, belum ada perubahan ataupun jenis tulisannya itu masih standar ya. Kemudian yang dimaksud dengan tool font di sini adalah sebuah kumpulan tool-tool atau alat-alat yang ada pada aplikasi Word untuk mengedit tulisan itu sendiri. Oke, kita lihat di mana posisinya. Posisinya atau kumpulan dari tool itu berada pada menu Home. Ya, jadi ada banyak menu sini. Jadi kalau kita ingin cari, klik di menu Home. Kemudian tempatnya di mana? Ada pada kelompok. Jadi ini kelompok atau grup. Jadi namanya grup. Grup itu berarti kumpulan. Jadi batasannya grup adalah dari sini. Kemudian sampai di sini. Itu adalah grup yang diberi dengan nama grup tool font. Jadi semua alat-alat yang berhubungan dengan edit text tulisannya ada di sini semua. Oke. Nah, kita akan belajar kira-kira seperti apa teknik yang digunakan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bagaimana cara memblok. Jadi kita coba ya. Jadi pengertian komputer ini kita blok, kemudian kita ingin tebalkan. Jadi ini adalah fungsi daripada bold. Begitu kita klik tool bold, nah, jadi dia akan menjadi tebal, dan bold sendiri ini akan berubah tanda, lebih gelap dia, atau warnanya berubah. Yang B ini itu tandanya tempat dimana yang kita ada blok ini itu sudah diaktifkan tool boldnya, atau menebalkan tulisannya sudah aktif ya, seperti itu. Kalau kita klik di tempat lain, misalnya komputer, nah, lihat saya ada blok komputer, tidak aktif boldnya karena memang tidak dalam posisi ditebalkan. Jadi kalau ingin menebalkan adalah tekniknya diblok dulu semua kata yang ingin ditebalkan. Misalnya kita coba lagi ya, menghitung. Kita blok dulu menghitung, kemudian yang kita beri tebal adalah boldnya, tekan bold. Nah, boldnya aktif berarti sudah menghitung, ini memang dalam keadaan aktif boldnya atau ditebalkan tulisannya. Oke. Kemudian italic. Nah, ini tulisannya italic. Fungsinya apa kira-kira? Kita coba. Sekumpulan ini kita blok dulu. Kata sekumpulan kita blok. Kemudian, nah, memang tidak aktif boldnya kan, karena memang tidak ditebalkan. Coba kita aktifkan italic. Nah, otomatis dia langsung berubah menjadi miring ya, tulisannya menjadi miring. Jadi itu fungsi dari italic, dia merubah tulisan menjadi miring. Kemudian kita coba yang berikutnya, diterjemahkan. Sini kita blok. Kemudian tulisannya adalah underline. Kita klik kiri, kasih aktif dia warna abu-abunya. Nah, jadi fungsinya adalah memberi garis bawah pada tulisan ya. Jadi tulisan yang ada yang kita blok, ingat yang kita blok, hanya yang kita blok itu dia terjadi garis bawah ya, seperti itu. Kemudian coba lagi memberikan informasi lebih. Oke, kita coba semua yang ini memberikan informasi, kita blok. Kemudian kita coba bisa enggak kita gabungkan antara bold, bisa ternyata ya, dengan italic bisa, underline bisa, seperti itu. Jadi bisa aktif bersamaan ya. Jadi bisa diaktifkan secara bersamaan.
itu pun akan terjadi ditebalkan, miring, dan bergaris bawah. Kemudian ada lagi, kita coba. Jadi bisa kita kombinasikan ya, antara italic dan underline, bisa hanya itu. Tapi bold tidak aktif, bisa juga. Jadi bisa diklik antara icon-icon ini. Kemudian kita coba ya yang lain, menu yang lain kira-kira apa. Misalnya menurut Robert sampai dengan tahun 1985, ini adalah font atau jenis-jenis tulisan. Font style, kalau dulu kita kenal dengan font style, ini sekarang dikenal dengan term form ya. Jadi kalau kita pilih, lihat otomatis bentuknya berubah tulisannya. Yang kita ada blok tadi 1985, kita klik kiri. Nah, itu berubah tulisannya. Jadi fungsi daripada font di sini itu untuk merubah tulisan. Kemudian kita coba lagi, merupakan suatu alat elektronik. Nah, ini fungsinya apa kira-kira? Ini namanya font size atau memberi ukuran pada tulisan. Lihat, tulisan yang kita ada blok tadi, dia akan semakin membesar sesuai dengan angka yang kita pilih di sini. Jadi itu adalah fungsi daripada font size. Tapi ingat ya, hanya yang di blok. Jadi mana kata atau kalimat yang ingin Anda blok itu yang akan teredit atau terubah bentuknya sesuai dengan tool font yang kita klik. Kemudian di sini ada apa sih? Nah, ini increase font size. Jadi kalau kita klik ini, dia akan membesar, dan yang ini decrease. Jadi decrease ini dia akan mengecil. Jadi kalau misalnya kita kesusahan untuk memilih di sini, masih ribetnya masih mau diklik lagi kemudian pilih angka, bisa juga kita klik di sini increase font dan decrease font. Gambarnya saja, dari gambarnya saja bisa diketahui ini untuk membesarkan tulisan, lihat. Kemudian ini untuk mengecilkan tulisan. Ya, ini kita coba. Tapi pastikan dalam keadaan terblok. Itu yang intinya, dalam keadaan terblok. Oke. Kemudian masih dalam keadaan terblok ini, masih dalam keadaan terblok. Itu intinya. Intinya adalah dalam keadaan terblok. Kita pilih ini kira-kira apa? Change case. Nah, change case ini kalau kita pilih lower case, upper case, ini berarti sesuai dengan, lihat ya, kalau Anda kesusahan, ini fungsinya adalah memberikan seluruh tulisan menjadi besar ya. Kalau lower case, semua tulisan jadi kecil, jadi hurufnya kecil ya. Jadi misalnya ketika Anda kebingungan, tidak sempat seperti ini. Kalau ini kan tulisannya awalan seperti judul, biasanya kita mengetik judul, dia besar kan, harusnya besar. Tiba-tiba Anda mengetik pertama kali, itu tulisannya kecil seperti ini ya. Pengertian komputer ya, ini dia tulisannya kecil semua ya. Dan Anda tidak sadar bahwasanya ini judul yang harusnya tulisan besar, tapi Anda sudah mengetiknya menjadi huruf kecil semua. Nah, tidak apa-apa, pastikan Anda blok dulu, kemudian pilih di sini change case ya. Nah, kita ganti dengan huruf besar semua. Klik, itu jadi besar semua. Kemudian ada lagi fasilitas bagaimana kita ingin merubah jadi huruf kecil semua. Ada fasilitas, tinggal dilihat di Word, untuk toolnya itu dipermudah. Begitu kita lihat judulnya lower case, di sini tulisannya jadi kecil semua. Berarti apa yang kita ada blok itu akan menjadi kecil semua. Seperti itu. Tulisan yang kita blok akan menjadi kecil semua. Kalau ini kira-kira, nah, mengartikan bahwasanya dari setiap kata atau dari setiap kalimat yang kita ada blok,
awalan hurufnya saja yang besar, selain dari itu jadi kecil. Kita coba ya. Nah, ini pengertian komputer, P-nya kecil, semuanya kecil. Kalau kita klik ini, otomatis awalannya jadi besar dari semua kalimat yang kita blok, ya. Dari semua kalimat yang kita blok, hanya awalannya yang jadi besar. Kemudian kalau capability ini ya, kira-kira apa ya? Bisa ditebak? Ya, benar. Jadi setiap awalan kata itu menjadi huruf besar. Jadi semua yang kita blok, setiap awalan katanya menjadi besar. Ini, ya. Oke, misalnya ini semua kita blok, kemudian kita rubah dengan ini, semua setiap awalan kata menjadi besar. Kalau ini terbalik, nah ini terbalik, setiap awalan katanya menjadi kecil, ya. Jadi tinggal Anda pilih dari sini. Kemudian kalau yang ini sticker throw, ya, ini fungsinya apa sih? Kita coba. Ya, berarti fungsinya untuk memberi garis di tengah, jadi coretan. Nah, seperti coretan. Jadi misalnya teknik ini biasa digunakan pada lulus dan lulus. Jadi ada sebuah surat yang ingin dibuat, ya. Ada sebuah surat berupa surat keterangan lulus. Kemudian di bagian tengahnya itu akan ditulis lulus garis miring tidak lulus, atau kasus-kasus yang sehubungan dengan ini. Biasa untuk penggunaan ini, ya. Misalnya kata tidak lulusnya dicoret. Nah, seperti ini. Berarti menandakan lulus yang terpakai. Nah, biasa ini digunakan pada surat keterangan atau pendataan juga bisa, ya. Yang berhubungan memang dibutuhkan untuk garis tengah atau coretan, ya, seperti itu. Kemudian ini fungsinya subscribe dengan superscribe. Nah, subscribe dan superscribe ini fungsinya apa? Kalau subscribe ini yang awalan yang kita blok itu untuk memperkecil. Biasanya digunakan untuk membuat formula, ya, tulisan formula. Misalnya H2O, ya, misalnya. Otomatis dua ini harus kecil tapi ke bawah, ya kan? Otomatis kita gunakan subscribe-nya, gitu, membentuk H2O, seperti itu. Kalau misalnya untuk yang superscribe itu biasanya digunakan misalnya O2, ya. O2 seperti ini, kayak kalau tidak salah. O2 kita buat dia harus ke atas misalnya, ya. Atau perpangkatan. Nah, sama, betul perpangkatan. Ya, perpangkatan kita buat misalnya 4/3. Berarti 3-nya kita tulis dulu 4/3, 3-nya kita blok, kemudian perpangkatan. Seperti itu, ya. Kemudian ini kira-kira fungsinya apa? Kita coba. Nah, ini untuk memberikan model. Biasa ini kita gunakan pada judul, ya. Misalnya ini pengertian komputernya, kita beri judul, kasih besar dulu tulisannya semua. Kemudian kita buat model stylishnya. Nah, ini seperti ini, ya. Jadi ini fungsinya text effect, ya, dan tipografi. Jadi untuk agar memberikan efek, ya, kepada teks. Kemudian kalau yang ini memberikan warna pada highlight color. Jadi teks yang kita blok, ya, teks yang kita blok itu diberikan warna pada batasan yang kita blok itu, tulisan yang kita blok. Kalau ini teknik biasanya kalau kita gunakan, biasa ada catatan-catatan penting di kertas, di buku kita, kemudian kita tulis. Kalau dulu, ya, kita gunakan stabilo, ada yang merek stabilo itu warna.
Nah, kita beri stabilo untuk menandakan hal-hal penting kan. Nah, ini juga tekniknya bisa seperti ini. Jadi digunakan di blok kemudian berikan warna seperti itu. Kemudian kalau ini adalah memberi font color, berarti font colornya artinya tulisan yang kita blok. Ingat, yang kita blok itu kita akan berikan warna seperti itu. Oke, jadi ini adalah font color untuk kita berikan warna pada teks, ya, seperti itu. Oke, kemudian ada bagian terakhir, ini namanya clear all formatting. Jadi kalau kita misalnya blok semuanya, kemudian kita klik ini artinya semua format ya yang kita ada buat pada teks tersebut itu akan kembali ke semula. Contoh ini ya, contoh semuanya ini sudah kita rubah-rubah ya. Ini kita sudah rubah-rubah, ternyata ini sudah kita rubah, ada besar kecilnya, model tulisannya sudah terubah. Kita klik ini, semuanya akan menjadi ke semula, pengaturan awal istilahnya. Kalau di HP kita ingin buat format kembali, nah pada tulisan kita blok kemudian klik ini, dia akan kembali ke istilahnya tampilan awal dari tulisan ya. Itu semua yang tadinya tebal kembali lagi, yang tadinya model tulisannya sudah kita rubah kembali lagi, yang tadinya tulisan kita sudah berubah warnanya sudah kembali lagi. Besar kecilnya ini H2O, O2 dengan A pangkat 4 pangkat 3 tadinya di kita format sudah kembali ke semula. Itu fungsi daripada clear all formatting ya. Seperti itu kira-kira tampilan fungsi-fungsi dari grup font. Nanti Anda coba-coba ya di rumah, Anda coba-coba pelajari agar bisa lebih pengetahuannya, teknik-tekniknya. Jadi ini merupakan teknik untuk mengedit menggunakan tool font ya, menggunakan tool font yang ada pada Microsoft Word. Untuk Microsoft Word versi-versi lainnya tetap ada. Untuk versi 2007 ke atas itu sudah mulai masuk namanya pengelompokan ya, menunya pengelompokan seperti ini ya. Kalau 2007, 2016, 2010, 2019 untuk Word-nya ini ada pengelompokan seperti ini. Jadi ini adalah tool untuk font ya, tool untuk font. Oke, sekian. Tetap belajar, tetap latih, mengasah kemampuan Anda dalam mengedit teks di Word. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.